Bahkan saya bilang ini jauh lebih baik tim ini dan momen ini nih jauh lebih baik dibanding di tahun 2021 saat Sintayong memegang tim nasional Indonesia. Dan saat itu walaupun pemain lokal kita yang bermain di kompetisi dalam negeri masih mentah, pemain muda-muda seperti Rizky Ridho, Asnawi, Arhan, itu bisa maju sampai ke babak final dan menjadi runner up. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya, rekan-rekan, kembali bersama saya nih, Hadi Gunawan atau Bung Ahai dalam The Ahai Show. Ya, walaupun dengan hati yang sangat kecewa ya, jujur sangat kecewa dengan hasil yang kita raih melihat tim nasional Indonesia semalam, benar-benar di luar dugaan dan hasilnya sangat-sangat jauh dari harapan. Ya, ini bisa atau ya pasti membuat saya kecewa dan pastinya seluruh pecinta timnas pasti kecewa karena bagaimanapun kan banyak orang sebelum kejuaraan ini berlangsung sudah sangat yakin, bahkan banyak official, pemain, pelatih, pengurus federasi sangat yakin bahwa tim ini akan menjadi juara atau yang menjadi terbaik lah di kejuaraan Piala AFF atau Asian Hyundai Cup 2026. Kenapa? Karena memang materi pemain yang dimiliki saat ini itu ya sungguh luar biasa. Mulai dari penjaga gawang, main belakang, tengah, depan tuh diisi oleh pemain-pemain yang bisa dibilang terbaik di Liga Indonesia musim lalu ya. Dalam beberapa tahun terakhir memang bisa dibilang ini adalah pemain-pemain terbaik yang sudah dibina sejak lama oleh pelatih-pelatih sebelumnya dan sudah jadi, dan ditambah pemain-pemain diaspora kita yang bisa dibilang lebih banyak dibanding kejuaraan ini, di mana kita juga pernah memakai pemain diaspora seperti saat itu Elkan Bagot ya, yang di tahun 2020 dan di mana kita bisa menjadi runner up di tahun 2021 di bawah asuhan pelatih Sintayong. Bahkan saya bilang ini jauh lebih baik tim ini dan momen ini nih jauh lebih baik dibanding di tahun 2021 saat Sintayong memegang tim nasional Indonesia. Dan saat itu walaupun pemain lokal kita yang bermain di kompetisi dalam negeri masih mentah, pemain muda-muda seperti Rizky Ridho, Asnawi, Arhan, itu bisa maju sampai ke babak final dan menjadi runner up. Sungguh luar biasa. Dan saat ini dengan materi pemain yang lebih komplit dan ditambah pemain-pemain diaspora kita, hasilnya jauh lebih buruk. Gagal lolos ke semifinal. Ini kan berarti kegagalan kita yang ke-6 kali sejak tahun 2007, 2012, 2014, 2018, 2024 dan 2026 yang berturut-turut. Gila nggak? Berturut-turut. 2 kali berturut-turut kita gagal seperti yang terjadi di tahun 2012 dan 2014. Tapi kan 2012 sangat wajar lah saat itu situasi sepak bola sangat tidak baik. 2014, aduh itu lagi capek-capeknya lah pemain-pemain kita. 2018 di bawah asuhan pelatih Bima Sakti gagal. 2024 masih bisa dimaklumi karena pemain yang diturunkan adalah di bawah usia 22 tahun. Ini pemain-pemain terbaik gagal. Nah, kita lihat nih di tahun 2027, 2026 ya, kita kalau mengacu ke belakang lagi, kembali kita gagal di tangan Singapura. Ini luar biasa. 2027 di bawah asuhan pelatih Peter Witt, kita gagal di penyisihan grup persis seperti ini. Dan di Singapura juga kita gagal melangkah ke babak semifinal. Di tahun 2026 juga di tangan Singapura, gagal lolos dari penyisihan grup untuk maju ke semifinal. Benar-benar dejavu yang sungguh menyakitkan pencinta timnas dan banyak orang yang sangat menyintai timnas ini. Nah, sebetulnya gimana sih review pertandingan yang perlu kita bahas mengenai pertandingan semalam? Ya, kalau dari saya sih pengennya ngeliat dari satu persatu ya, penjaga gawang. Kita berharap bahwa dengan masuknya Cahya Supriyadi atau dimainkannya Cahya Supriyadi untuk menggantikan Nadeo, karena memang Nadeo jujur aja saat melawan Kamboja, Timur Leste, dan juga Vietnam tidak mencerminkan sebagai kiper yang bisa membukukan rekor penyelamatan luar biasa di atas 100 di Liga Indonesia musim lalu. Tapi
di kejuaraan ini apa namanya, predikat itu sama sekali tidak terlihat. Ini benar-benar apa ya, nggak bisa saya nilai lagi apa yang sesungguhnya terjadi dari Nadio. Saat melawan Kamboja, gol itu sungguh menurut saya sih nggak boleh dilakukan oleh kiper yang memiliki predikat sebagai kiper yang melakukan penyelamatan terbaik di Liga Indonesia ya. Itu masuknya di tiang dekat. Yang lebih buruk lagi saat menghadapi Vietnam, golnya kembali tiang dekat. Dalam prinsip kiper yang saya tahu ya, prinsip kiper, kalau pemain lawan itu ada di sisi gawang, ya tentu saja dia harus menjaga tiang dekatnya. Karena jika masuk ke tiang dekat, itu mutlak kesalahan kiper. Jujur, kalau pemain lawan menyerang dari sisi gawang dan masuk ke tiang dekat, itu mutlak salah kiper. Tapi kalau masuknya di tiang jauh, itu kehebatan penendang, kehebatan dari seorang penyerang. Itu, jadi memang kita sebagai penjaga gawang itu, kalau memang melawan menyerang dari sisi itu, kita harus fokus untuk menjaga sisi tiang dekat itu. Tapi Nadio justru terbalik,nya dia lebih fokus ke tiang jauh. Ini yang saya tidak mengerti sebagai seorang penjaga gawang. Teorinya kan pasti seperti itu. Ya sudahlah. Kita kembali ke Cahya. Jujur, Cahya saya harap tuh bisa menampilkan sesuatu yang lebih baik dibanding Nadio. Ternyata tidak juga semalam. Di pertandingan sebelumnya juga Cahya kerap kali tidak bisa membaca permainan ya. Bagaimana saat kita menyerang dia harusnya tidak selalu harus berada di dalam kotak penalti. Dia bisa keluar untuk menjadi seorang libero. Tapi waktu kalau nggak salah lawan Timur Leste, saat kita sering menyerang, dan kita harusnya sebetulnya sudah siap sebagai seorang penjaga gawang untuk menghadapi counter dari lawan. Tapi beberapa kali dia telat untuk bisa maju ke depan untuk menjadi seorang libero. Karena pernah loh, dia tuh sampai ditegur sampai sama Jordi Amat. Nah semalam, jujur aja, dia tampil sangat tidak tenang. Beberapa kali tindakannya itu benar-benar sangat membahayakan. Bola mudah yang bisa ditangkap tidak bisa diselamatkan sehingga harus bisa diambil lawan lagi. Untungnya tidak gol. Jadi saya bilang penampilan Cahya semalam jauh lebih parah dibanding penampilan Nadio. Aduh, benar-benar sangat tidak membuat kita yang nonton tuh sebagai pencinta timnas tuh tidak nyaman. Dan koordinasinya dengan pemain belakang juga tidak baik. Ya, gol yang diciptakan Ilhan Fandi itu menurut saya komunikasi yang sangat tidak baik dengan kapten kesebelasan Rizky Ridho. Dan Rizky Ridho juga harusnya kan sebagai seorang kapten juga bisa memberikan ketenangan, bisa memberikan komando yang baik. Jujur, saya tidak melihat Rizky Ridho itu sebagai kapten dan sebagai komandan di belakang bisa memberikan kenyamanan, ketenangan dalam sebuah permainan. Koordinasinya juga tidak baik sebagai seorang kapten. Nah, kedua adalah gelandang kita tuh semua tipenya sama, semua gelandang yang lebih menitik beratkan ke belakang ya, sebagai seorang bertahan. Mark Klok, Ivar Yener, dan juga Tom Haye juga seperti itu. Tom Haye lebih bisa bermain agak ke depan, tapi dia kan bukan seorang yang bisa melakukan penetrasi dengan tajam, mendribble bola, menusuk ke kotak penalti. Dia tuh lebih pembagi bola, mengatur ritme, mengatur tempo. Nah, itu kita tidak ada tuh pemain gelandang yang bisa bermain di di bawah striker sedikit, di bawah Mitsbacher. Jadi seakan-akan tuh bola harus ke Mitsbacher dari samping ke segala Mitsbacher. Jadi mudah banget untuk dibaca para pemain belakang dari Singapura. Nah, ini benar-benar kita tidak memiliki seorang pemain yang bisa ditempatkan di di bawah striker. Kalau bisa memberikan contoh mungkin apa yang dilakukan oleh Ole Romani. Sebetulnya ada pemain yang tipe seperti itu. Sebelum saya sangat mengharapkan Ragnar ya bisa dimainkan di belakang striker untuk bisa menahan bola lebih lama dan melakukan penetrasi. Sebetulnya Ragnar punya itu, tapi dia lebih banyak ditempatkan di sisi lapangan sebagai seorang winger. Ini yang menurut saya agak disayangkan ya. Nah, menurut saya John Hetman juga telat ya untuk bisa memberikan satu perubahan dalam situasi permainan yang bisa dibilang sudah kebaca lah. Sebelum Singapura sudah kebaca, sudah benar-benar bisa dibaca. Dia mengandalkan pertahanan, lalu mengandalkan counter attack.
Tapi kalau kita bisa lihat lagi sebetulnya pertahanan Singapura nggak sekuat-kuat kayak Vietnam, kita melawan Vietnam, atau serangan balik mereka juga tidak setajam Vietnam. Tapi John Hetman, menurut saya agak terlalu takut ya untuk bisa menampilkan, mengubah permainan menjadi lebih tajam dengan memasukkan banyak pemain-pemain yang lebih tajam. Jadi serangan itu tidak hanya ke Miss Baker. Miss Baker berjuang sendirian untuk menerima crossing atau umpan dari tengah. Ya susah lah. Susah kalau menurut saya. Jujur aja, John Hetman itu baru masukkan pemain-pemain yang lebih menyerang seperti Rizky Eka di menit ke-68, terus ada Revan di menit ke-88, Sadil 79, Beckham 88. Udah agak telat menurut saya sebetulnya. Karena menurut saya ya, serangan Singapura tidak setajam apa yang dimiliki oleh Vietnam. Bahkan menurut saya jauh lebih cepat Timor Leste serangannya dibanding Singapura. Pertahanannya menurut saya sebenarnya juga mudah ditembus jika kita memiliki banyak pemain-pemain yang tajam. Buktinya saat masuk Beckham, Sadil, Rizky, pertahanan mereka goyang. Tapi John Hetman tuh menurut saya terlalu takut ya untuk melakukan perubahan agar permainan kita menjadi lebih tajam atau serangan kita menjadi lebih tajam dan bervariasi. Tidak melulu tengah langsung ke Miss Baker, crossing ke Miss Baker, ya kebaca. Walaupun dia tinggi, tapi kan mereka sudah mengantisipasi lah untuk bagaimana menghandle atau mengontrol pemain atau striker yang memiliki keahlian seperti Miss Baker. Nah, ini tidak dilakukan oleh John Hetman. Ya mungkin ada benar juga ya bahwa banyak orang atau pengamat di luar yang mengatakan bahwa John Hetman tidak terlalu baik dalam menerapkan taktik karena dibilang taktiknya agak monoton. Memang agak terlihat semalam lebih monoton. Jadi menurut saya kesalahan atau kegagalan kita untuk maju ke semifinal mutlak kesalahan dari John Hetman. Walaupun peran pemain ada andil di situ juga. Tapi saya melihat bahwa John Hetman tidak bisa menampilkan permainan untuk bisa mengantisipasi permainan seperti Timor Leste, Kamboja, ataupun Vietnam, dan juga Singapura. 4 pertandingan itu sangat terlihat. Dia tidak mengetahui kekuatan lawan tim-tim yang bermain di wilayah Asia, khususnya Asia Tenggara. Dia tidak mengetahui itu. Pengetahuannya menurut saya agak sedikit ya dibanding Sintayong. Sintayong dia sudah paham selain paham lawan karena memang dia dari Asia, sering melawan tim-tim dari Thailand, Vietnam, atau juga Malaysia, dia sudah tahu. Jadi dia tahu harus apa yang dilakukan tim ini jika menghadapi tim-tim seperti tim-tim dari Asia Tenggara atau bahkan dari Asia. Nah, Sintayong sudah tahu itu. Dan bagusnya lagi adalah Sintayong tahu apa yang harus dilakukan oleh pemain-pemain terhadap pemain-pemain Indonesia, khususnya pemain-pemain yang bermain di kompetisi dalam negeri. Contoh nih. Dan dulu kita selalu bilang bahwa pemain-pemain Indonesia itu hanya kuat main 60 menit. Nah, oleh Sintayong dihajar tuh fisik pemain sampai memiliki kemampuan fisik yang sangat luar biasa. Kita sudah lihat lah di AFF, di kejuaraan Asia, atau bahkan di Piala Asia di bawah usia 23 tahun, kekuatan fisik pemain Indonesia sungguh luar biasa. Itu hasil tempaan dari Sintayong. Nah, pemain kita saat ini di AFF, jujur, fisiknya sangat-sangat tidak mendukung. Sangat tidak mendukung. Makanya waktu saat melawan seperti Vietnam atau Singapura, pressing yang dilakukan pemain Indonesia itu tidak sebaik saat pressing yang diinstruksikan John Hetman saat bermain di FIFA Matchday, saat melawan Oman misalkan. Ya memang pemain saat itu kita lebih mendukung dalam masa kompetisi yang masih berjalan. Nah, itu kan berarti harusnya sudah tahu John Hetman apa yang harus dilakukan terhadap tim ini untuk memberikan kekuatan lagi kepada fisik pemain. Dan ini tidak terlihat. Beda dengan Sintayong. Sintayong sangat tahu apa yang harus dilakukan terhadap pemain-pemain Indonesia. Jujur. Jadi menurut saya John Hetman seperti tidak mengetahui kekuatan lawan dan juga kelemahan lawan. Beda dengan Sintayong. Dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi menurut saya ya ini mutlak kesalahan dari seorang pelatih. Harus ada evaluasi terhadap John Hetman. Karena apa yang dilakukan oleh Sintayong seharusnya bisa dilakukan oleh John Hetman dengan materi pemain yang jauh lebih komplit. Sintayong memegang tim ini butuh proses. Kenapa? Karena pemainnya masih muda, masih belum matang.
maka dia melakukan tempaan, dan juga pemain diasporanya pun sedikit. Nah, John Hedman, pemain lokalnya sudah sangat matang seperti Rizky Ridho dan lainnya, dan pemain diasporanya lebih banyak dibanding masa Sintayong. Jadi ya sudah, kita terima kegagalan ini. Semoga di kejuaraan atau event-event berikutnya penampilan kita menjadi jauh lebih baik di bawah John Hedman. Oke, demikian bahasan dan juga paparan saya mengenai pertandingan atau kiprah Indonesia di ASEAN Hyundai Cup 2026 yang harus berakhir tanpa bisa masuk ke semifinal. Oke, demikian saya Hadi Gunawan atau Bung Ahai mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.